Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Khairul dari Fakultas Kesehatan Pendidikan Indonesia. Dan ini saya surat Ibu Spesial Aktivitas Anggota. Saya ini sangat memperbaiki masyarakat untuk memperbaiki aktivitas dan dapat untuk pertama, yaitu membuat riset dasar yang perkembangan hidup. Yang kedua, membuat sistem dasar dan yang ketiga, membuat aktivitas teknologi untuk menjual produk digital dan melakukan perkembangan riset dan teknologi digital. Yang pertama, dengan aplikasi dan percakapan berbeda. Kita melihat di sini terdapat beberapa istilah bahasa Inggris, dalam input, dalam dialog, dalam cara berpikir, di mengenal cara berpikir, yaitu cara sampai cara berpikir, cara berpikir saat berpikir sampai 90 saat masyarakat semua bicara secara masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa anak tersebut bukan hanya sebagai alat mengajar, melainkan seleksi orang itu pembangunan yang dibutuhkan antara kehidupan sendiri ditambah keseberatan dirinya. Mulai dari vaksinasi di seluruh masyarakat dengan mengejar cara sistematis. Berikut adalah informasi tentang pembelajaran seperti pendapat anak yang tersebut dan indikat khusus tersebut. Memperhatikan masyarakat semakin menggunakan cara digital dan memperhatikan pola. Mereka tidak hanya cara pembelajaran, tetapi juga teknologi dan kehidupan siswa. Mereka percaya bahwa sebuah kasus untuk menentukan strategi pelaksana amalan seperti mengembangkan SEO berbasis seorang sendiri berbasis. Menjalankan rencana dengan jelasnya saat mengisi pengetahuan, tetapi mengalami berbagai proyek yang luas seperti software dan teknologi. Dengan kedatangan ini, tidak sesuai dengan kepentingan sebagai dengan lebih mengenai kesempatan pada sesuatu dengan yang salah. Berikut adalah upaya pengusahaan yang pertama adalah berbicara namun agama disebut berbicara pekerjaan jarak dewasa dengan semua penghasilan menjadi pendidikan tetap keluar dan sebatas untuk memaksimalkan Indonesia sudah mengembangkan pembelajaran untuk perkembangan kita tunggal. Untuk mendapat keuntungan juga anak dikirim makanan investasi berisi gratis dan tidak menggunakan secara langsung. Terima kasih untuk mencapai pengenalan Instagram, TikTok, YouTube, Marketplace, serta mencapai dengan kelompok itu. Untuk anak-anak, harapnya yang hal berat kualitas dan kesedaran ibadah serta hal-hal. Dan yang kedua, business opportunities. Si pemburu peluang UMKM, nama Andi Santoso, usia 37 tahun, pekerjaan wira swasta atau pemilik toko kecil,
Domisili Surabaya, penghasilan 3-4 juta per bulan. Pain points, sulit menemukan pemasok frozen food dengan harga grosir stabil, serta khawatir stok tidak konsisten. Tujuan dan kebutuhan, ingin produk frozen food yang bisa dijual kembali dengan margin keuntungan baik. Sumber informasi, grup Facebook UMKM, marketplace grosir, serta forum bisnis lokal. Keberatan umum, ragu terhadap kontinuitas pasokan, takut harga naik mendadak, khawatir produk tidak laku. Yang ketiga, family caregiver. Si ibu hemat dan sehat. Nama Siti Rahmawati, usia 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, domisili Yogyakarta, penghasilan 3-5 juta per bulan. Fine points, anak-anak sering minta cemilan cepat saji dan sulit menemukan produk yang sehat dan aman tanpa pengawet berlebihan. Tujuan dan kebutuhan, ingin frozen food praktis, aman untuk anak, dengan variasi rasa menarik. Sumber informasi melalui grup WhatsApp ibu-ibu, blog resep keluarga, influencer di Instagram. Keberatan umum, ragu kandungan gizi, produk takut terlalu banyak pengawet, khawatir harga tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga. Selanjutnya, di sini ada riset pasar dan bayar persona es krim. Berikut adalah grafik Google Trends menampilkan perubahan minat orang dalam mencari kata kunci es krim di Indonesia selama 24 jam terakhir. Bisa dilihat bahwa minat mengalami penurunan tajam hingga mencapai 0 di waktu-waktu sepi, yaitu sekitar dini hari. Lalu naik lagi dengan cepat hingga mencapai angka 80-90 pada jam-jam pagi hingga sore. Pola ini menunjukkan bahwa es krim sering dicari saat cuaca panas dan orang lebih sering melakukan aktivitas di luar rumah. Ini menunjukkan hubungan antara cuaca, waktu pembelian, dan kebiasaan mencari produk manis serta menyegarkan. Berikut adalah kata kunci pada Google Trends ice cream. Kata kunci yang paling banyak dicari seperti stick es krim, walls es krim, dan ice es krim menunjukkan bahwa merek-merek besar yang sudah sangat dikenal banyak orang masih mendominasi. Sementara itu, kata kunci yang semakin terkenal seperti es krim Luka es krim, dan es krim Family Mart menunjukkan munculnya tren baru yang menggabungkan inovasi rasa serta pengalaman pembeli yang lebih modern. Peningkatan pencarian tentang harga mesin es krim hingga naik 130% menunjukkan bahwa para pelaku usaha kecil tertarik dengan peluang bisnis es krim rumahan atau usaha mikro kecil dan menengah. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa pasar es krim di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pembeli akhir, tetapi juga oleh para pengusaha yang mencari kesempatan untuk memproduksi dan menjual produk tersebut. Itu adalah kayak persona, trendy sweet seeker, si penikmat tren rasa baru. Nama Dinda Larasati, usia 24 tahun, pekerjaan mahasiswa dan konten kreator, domisili Bandung, penghasilan 2-3 juta per bulan. Pain points, sulit menemukan varian rasa unik di toko terdekat, dan harga produk viral cenderung lebih mahal. Tujuan dan kebutuhan, ingin mencoba es krim dengan rasa dan tampilan menarik untuk konten media sosialnya. Sumber informasi melalui Instagram, TikTok, YouTube, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Keberatan umum, ragu apakah rasa sesuai ekspektasi dan harga dianggap terlalu mahal. Dan yang kedua, smart chiller atau si pelaku UMKM kreatif, nama Budi Ahmad, usia 35 tahun, pekerjaan pemilik kedai minuman kecil, domisili Surabaya, penghasilan 4-6 juta per bulan. Fine point, sulit menemukan mesin es krim dengan harga terjangkau dan kualitas baik, serta khawatir investasi tidak balik modal. Tujuan dan kebutuhan, ingin menambah menu es krim homemade untuk meningkatkan penjualan
Sumber informasi melalui grup Facebook UMKM, Marketplace Grosir, serta YouTube tutorial bisnis. Keberatan umum, takut investasi tidak balik modal, khawatir mesin cepat rusak, dan yang ketiga, Family Tree Lover, si ibu pecinta keluarga, nama Reni Kusuma, usia 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, domisili Yogyakarta, penghasilan 3-5 juta per bulan. Pain points, anak sering minta cemilan manis, serta khawatir kandungan gula dan pengawet tinggi. Tujuan dan kebutuhan, ingin es krim yang lezat, aman, dan terjangkau untuk keluarga. Sumber informasi melalui grup WhatsApp ibu-ibu, grup WhatsApp keluarga, serta influencer parenting di Instagram. Keberatan umum, ragu kualitas bahan, khawatir harga tidak sesuai anggaran rumah tangga. Kemudian, untuk tugas yang kedua, saya akan mempresentasikan segmentasi pasar untuk frozen food. Yang pertama, di sini ada segmentasi geografis, wilayah utama, kota besar seperti Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, dengan aktivitas tinggi dan akses marketplace yang kuat. Karakteristik lokasi, area padat penduduk, dekat perkantoran, kampus, dan pusat pembelanjaan, di mana konsumen aktif mencari produk praktis melalui toko modern dan online. Segmentasi demografis, usia 25 tahun sampai 40 tahun, didominasi oleh pekerjaan kantoran, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Status ekonomi menengah (SISB) hingga menengah ke atas (SISA), pekerjaan pegawai swasta, wira swasta, ibu rumah tangga, dan mahasiswa aktif. Segmentasi psikografis, gaya hidup dan nilai mengutamakan efisiensi, kebersihan, dan gaya hidup modern, aktif di media sosial, suka mencoba produk baru, dan mencari solusi cepat untuk makan sehat. Kepribadian adaptif terhadap teknologi, terbiasa berbelanja online, dan menyukai produk yang praktis serta halal. Kemudian segmentasi perilaku atau behavioral, tingkat konsumsi membeli di jam sibuk, pagi sore, dengan frekuensi tinggi pada hari kerja. Manfaat yang dicari, makanan cepat saji bergizi, mudah disimpan, dan hemat waktu. Lalu loyalitas merek cenderung memilih mereka yang menawarkan varian produk seperti nugget, sosis, dan kentang beku dengan harga kompetitif. Tahap pemilihan target pasar pada frozen food, segmen target remaja dan mahasiswa, produk frozen food praktis dan bergizi untuk konsumsi harian. Promosi melalui Instagram, TikTok, Marketplace, Special, dan influencer. Segmen target wanita karir dan ibu muda, produk frozen food halal dan berkualitas untuk keluarga aktif. Promosi pada media sosial, testimoni pelanggan, dan promo bundling keluarga. Yang ketiga, melalui UMKM dan penjual grosir, produk frozen food kemasan besar untuk dijual kembali, promosi pada forum UMKM, marketplace grosir, dan promosi loyalitas pelanggan. Kemudian, tahap evaluasi segmen remaja dan mahasiswa, ukuran pasar sangat besar, jumlah pelajar dan mahasiswa tinggi, kemampuan membeli menengah, aksesibilitas mudah melalui Instagram, TikTok, Marketplace, kesesuaian dengan produk sangat sesuai, produk praktis dan tren digital, prioritas utama. Kemudian yang kedua, ada segmen karir dan ibu muda, ukuran pasar besar, kemampuan membeli tinggi, aksesibilitas mudah melalui Facebook, Marketplace, WhatsApp,
dan kesesuaian dengan produk sesuai membutuhkan makanan cepat saji bergizi, prioritas kedua. Dan yang ketiga, pelaku UMKM dan penjual grosir, ukuran pasar sedang, kemampuan membeli menengah atas, aksesibilitas sedang, forum bisnis dan marketplace grosir, kesesuaian dengan produk sesuai produk dapat dijual kembali dengan margin baik, dan prioritas ketiga. Kemudian ada tahap bauran pemasaran, segmen target remaja dan mahasiswi, produk frozen food praktis seperti nugget, sosis, dan kentang beku, harga terjangkau dengan promo diskon, bundling, dan flash sale, tempat atau distribusi penjualan melalui Shopee, Tokopedia, dan WhatsApp, promosi melalui TikTok, Instagram Reels, influencer kuliner, dan giveaway. Dan yang kedua, segmen target pada wanita karir dan ibu muda, produk frozen food bergizi dan halal untuk dikonsumsi keluarga, harga menengah sesuai kualitas produk, tempat eh, tempat penjualan pada marketplace dan toko modern di area perkantoran, serta promosi melalui testimoni pelanggan, program bundling keluarga, dan edukasi manfaat produk. Dan yang ketiga, pelaku UMKM grosir dan penjual grosir, produk frozen food dalam kemasan besar untuk dijual kembali, harga harga grosir kompetitif dengan potongan untuk pembelian banyak, tempat penjualan melalui marketplace grosir dan forum UMKM lokal, serta promosi melalui grup Facebook UMKM dan diskon loyalitas pelanggan. Kemudian di sini ada segmentasi pasar untuk produk es krim, segmentasi geografis wilayah utama yaitu kota besar seperti kota Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta dengan cuaca panas dan aktivitas luar ruangan tinggi. Karakteristik lokasi, area padat penduduk, dekat sekolah, kampus, dan pusat kuliner yang ramai dikunjungi anak muda dan keluarga. Segmentasi demografis, usia 20-40 tahun, seperti mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM. Status ekonomi menengah, SISP, hingga menengah atas, SPSA. Pekerjaan mahasiswa, konten kreator, pemilik kedai minuman, dan ibu rumah tangga. Segmentasi psikografis, gaya hidup dan nilai, mengutamakan gaya hidup kekinian, inovasi rasa dan kebahagiaan keluarga. Kepribadian, aktif di media sosial, suka mencoba produk viral seperti es krim boba atau luka es krim, dan menghargai pengalaman konsumsi yang unik. Kemudian segmentasi perilaku atau behavioral, tingkat konsumsi meningkat saat cuaca panas atau akhir pekan. Manfaat yang dicari, sensasi menyegarkan, rasa unik, dan tampilan menarik untuk konten media sosial. Loyalitas merek cenderung lebih mereka memilih populer seperti Ice Walls, namun terbuka terhadap produk baru yang inovatif. Tahap pemilihan target pasar pada es krim, segmen target mahasiswa dan konten kreator, produk es krim rasa unik seperti boba, matcha, dan varian viral, promosi melalui TikTok, Instagram, marketplace, dan influencer. Segmen target pada ibu rumah tangga dan keluarga, produk es krim sehat dan aman untuk anak-anak, promosi melalui edukasi produk, ulasan pelanggan, dan rekomendasi komunitas. Dan yang ketiga, segmen target pelaku UMKM, produk es krim homemade untuk usaha kecil, promosi forum UMKM, marketplace grosir, dan YouTube tutorial bisnis. Dan yang selanjutnya, tahap evaluasi segmen mahasiswa dan konten kreator, ukuran pasar besar dan viral dan konsumsi tinggi, kemampuan membeli menengah, aksesibilitas mudah melalui Instagram, TikTok,
dan marketplace, kesesuaian dengan produk sangat sesuai, produk keren dan visual menarik, prioritas prioritas utama. Dan yang kedua ada segmen ibu rumah tangga dan keluarga, ukuran pasar besar, kemampuan membeli menengah atas, aksesibilitas mudah melalui website komunitas dan supermarket, kesesuaian dengan produk sesuai, produk aman dan ramah anak, prioritas kedua. Dan yang ketiga, segmen pelaku UMKM, ukuran pasar sedang, kemampuan membeli tinggi, aksesibilitas sedang, forum bisnis dan marketplace grosir. Kesesuaian dengan produk sesuai, produk bisa dijual kembali, dan prioritas ketiga. Dan tahap bauran pemasaran, segmen terkait mahasiswa dan konten kreator, produk es krim rasa unik seperti boba, matcha, dan varian viral, harga terjangkau dengan promo flash sale, tempat pada marketplace dan kedai minuman lokal, serta promosi melalui TikTok, Instagram, dan influencer kuliner. Dan yang kedua, ada segmen target ibu rumah tangga dan keluarga, produk es krim sehat dan aman untuk anak-anak, harga kompetitif dengan paket keluarga, serta tempat penjualan marketplace di supermarket. Promosi edukasi produk ulasan pelanggan dan rekomendasi komunitas. Dan yang ketiga, segmen target pelaku UMKM, produk es krim homemade untuk usaha kecil, harga untuk pembelian mesin dan bahan baku melalui harga grosir, serta tempat distribusi melalui marketplace grosir dan forum bisnis, serta promosi melalui grup Facebook UMKM dan YouTube tutorial bisnis. Dapatkan akun link ID saya. Berikut adalah akun link ID saya. Di sini sudah ada beberapa produk yang sudah saya tampilkan, namun belum banyak. Di sini adalah tampilan produk-produk yang saya tampilkan ya, meskipun belum banyak. Coba saya klik. Di sini juga sudah ada gambar, ada harga, ada berat kemasan, ada stok barang, serta deskripsi produk yang saya cantumkan atau produk yang saya akan jual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta kurang maksimalnya presentasi ini. Saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.